Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati, salam sehat selalu. Pemirsa yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam kondisi sehat walafiat, sehat dan terus diberkati oleh Allah. Kita tiba pada hari ini dalam program Landasan Imam, Sola Scriptura, bagian yang ke-10. Dengan judul Pengalaman Keselamatan. Pengalaman Keselamatan. Dan sebelum kita lanjut membahas landasan iman, Sola Scriptura, bagian yang ke-10 ini. Saudara sekalian, mari kita tunduk seketika, kita minta kuasa Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, hadirlah di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Berkatilah acara kami, kiranya acara ini membawa berkat yang besar. Bagi kami, bagi pemirsa yang mendengarkan berita keselamatan ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Saudaraku, para pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum saya membahas bagian yang ke-10, landasan imam tentang Sola Scriptura ini, maka mari kita melihat latar belakang sedikit tentang sejarah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan apabila kita memahami latar belakang manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka pembahasan kita tentang pengalaman keselamatan akan lebih kita memahami dan lebih kita mengerti. Mari kita baca di dalam Roma, kitab Roma pasal 3, ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan untuk pemirsa pada saat ini. Roma pasal 3, ayatnya yang ke-23 berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Pada mulanya, Allah menciptakan manusia. Dan ketika Allah menciptakan manusia, diciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Allah memiliki rencana dan tujuan atas kehidupan manusia. Tetapi iblis menggagalkan rencana Allah. Dan kemudian manusia meresponinya. Dan pada akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, segala kecenderungan hati dari manusia itu, yaitu mengikuti akan kehendak sendiri. Namun, luar biasa, Allah di dalam kemahatauannya sudah mempersiapkan jauh sebelumnya, yaitu rencana keselamatan manusia. Sehingga Dia mengutus putranya, Yesus Kristus, untuk dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Apa sebenarnya dosa ini? Dosa adalah setiap ketidaktaatan kepada Allah. Setiap pelanggaran kepada firman Allah. Setiap pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Itu adalah dosa. Dan saat ini manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan kita lihat sekarang bagaimana akibat daripada dosa. Yang pertama akibat dari dosa adalah terpisah dari Allah. Dan bagaimana sikap Allah terhadap manusia ketika manusia terpisah dari Allah. Allah menyembunyikan dirinya. Allah murka terhadap manusia. Dan kemudian Allah mengusir manusia itu dari Taman Eden. Dari hadapan Allah. Allah tidak bisa lagi hidup bersama dengan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kemudian sikap manusia terhadap Allah ketika mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia menghindari Allah. Manusia takut berhadapan dengan Allah. Oleh karena manusia sudah melanggar perintah-perintah Allah. Kemudian manusia menyalahkan Allah.
Oleh karena sudah jatuh ke dalam dosa, manusia tidak dapat lagi bersikap hormat kepada Allah. Kenapa? Oleh karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Kemudian manusia bukan hanya terpisah dari Allah, tetapi akibat daripada dosa ini juga manusia terpisah dari sesamanya. Kita lihat yang kedua, saudara sekalian, akibat daripada dosa. Kalau yang pertama tadi, Allah terpisah dari manusia. Yang kedua akibat daripada dosa adalah manusia itu sendiri terpisah dari sesama manusia. Yaitu hilangnya kasih manusia terhadap sesamanya. Adam tidak lagi mengasihi Hawa seperti pada waktu sebelum jatuh ke dalam dosa. Dan kita lihat manusia menjadi pembunuh sesama manusia. Kemudian oleh karena dosa ini, akibat daripada dosa ini, bukan hanya manusia terpisah dari Allah, manusia juga terpisah dari sesamanya. Kemudian terjadi persaingan. Kita lihat pembunuhan yang pertama di atas bumi ini, yaitu ketika Kain melihat Habil adiknya sebagai saingan. Bukan lagi sebagai teman pewaris kasih karunia Allah. Terjadi persaingan. Terjadi konflik. Ini semua akibat daripada dosa. Hubungan yang tadinya harmonis berubah menjadi konflik. Ini semua oleh karena akibat daripada dosa. Manusia yang hidup dalam kegelapan, kehilangan persekutuan dengan sesamanya. Dan yang ketiga, akibat daripada dosa, manusia mengalami konflik. Bukan hanya dengan Allah, bukan hanya dengan sesama manusia, tetapi menjadi konflik dengan dirinya sendiri. Menghambat apa yang baik dari dirinya. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia itu telah menjadi hamba dosa. Kemudian akibat daripada dosa ini, manusia juga menjadi sakit dan tersiksa. Mengalami kematian rohani. Bukan hanya kematian rohani. Oleh karena akibat dosa ini juga mengalami kematian fisik, bahkan kematian yang kekal. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Dengarkan bagian yang kedua berkata, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah di dalam pribadi Yesus Kristus. Melalui karunia Allah ini, dalam kehidupan Yesus, dalam kematiannya, dalam kebangkitannya, maka kita mengalami kehidupan. Kita mengalami kehidupan yang kekal. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sejak semula Allah sudah merencanakannya, yaitu Allah, Dia akan datang untuk menebus manusia. Allah tidak terkejut dengan kejatuhan manusia. Sebaliknya, dalam kematahuan Allah, Allah sudah melihat jauh ke depan bahwa ketika manusia ini akan jatuh ke dalam dosa, maka Dia sudah menyiapkan rencana keselamatan, yaitu di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah lah yang menjadi inisiatif untuk menyelamatkan manusia. Namun, manusia harus memberikan tanggapan. Manusia harus memberikan respon agar supaya diselamatkan. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30, kita melihat anugerah keselamatan dari Allah bagi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi kita lihat di sini saudara sekalian, Allah memiliki inisiatif untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Inilah yang dinamakan dengan pengalaman keselamatan itu. Sehingga dalam firman Tuhan ada yang disebut dengan istilah pembenaran atau justification. Roma 5 ayat 1 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Pembenaran oleh iman ini hanya terjadi satu kali. Hanya terjadi sekali. Dan seketika yang menghasilkan perdamaian. Ibrani 9 ayat 12 berkata, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Pembenaran oleh iman ini hanya sekali saja. Kemudian apa yang disebut dengan pengudusan atau sanctification. Ini proses pendewasaan, yaitu menghasilkan persekutuan dengan Allah. Yaitu satu proses, dimulainya perjalanan rohani bagi orang yang percaya. Pemulihan jiwa, menerima baptisan Roh Kudus, agar supaya memiliki kehidupan yang saleh, hari demi hari dalam satu proses kehidupan. Dan kemudian apa yang dinamakan dengan glorification, yaitu pemuliaan. Menerima kuasa untuk memerintah bersama dengan Yesus nanti pada waktu diselamatkan. Yaitu akhir perjalanan dari satu kehidupan orang percaya. Pemulihan tubuh di mana tidak akan ada dosa lagi. Kita dimuliakan ketika kita berada di dalam kerajaan sorga. Sekarang ini mari kita lihat pengalaman iman. Bagaimana kita memasuki langkah-langkah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, ini ayat yang sering kita dengarkan, merupakan ayat yang terbesar. Salah satu ayat yang terbesar bagi orang-orang percaya, yaitu dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi langkah pada pengalaman keselamatan ini, yaitu percaya dan kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Juru Selamat artinya menjadikan Dia satu-satunya sebagai Juru Selamat pribadi kita. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan, di mana Dia berkuasa atas kehidupan kita. Kemudian, langkah yang kedua, dalam langkah menuju pada keselamatan ini. Yang pertama tadi itu adalah percaya dan menerima Yesus. Langkah yang kedua adalah dalam Matius pasal 3 yang ke-8. Bertobat dari kehidupan lama. Matius 3:8 berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kemudian Kisah 2 ayat 38 berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kemudian langkah yang ketiga.
dalam pengalaman keselamatan ini, yaitu mengikut Yesus. Langkah yang pertama yaitu percaya kepada Yesus, langkah yang kedua bertobat, dan langkah yang ketiga mengikuti Yesus. Lukas 9 ayat 23 berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara sekalian, program landasan iman, sola scriptura, bagian yang ke-10 ini, pengalaman iman. Kita sudah jatuh ke dalam dosa, tapi bersyukur oleh karena karunia keselamatan dalam Yesus Kristus, sehingga kita memiliki pengalaman keselamatan ini. Dalam pembahasan ini, kiranya akan menjadi berkat bagi kita semua, bagi pemirsa di rumah maupun dimanapun Anda berada. Pengalaman oleh iman ini, yaitu kita telah dibenarkan. Kemudian dalam kehidupan kita akan mengalami pembenaran ini. Dalam pertumbuhan iman kita berjalan bersama Yesus. Dan pada akhirnya keselamatan akan kita miliki. Kita akan hidup kekal bersama dengan Allah, bersama dengan keluarga Allah di surga. Dan kita semua memuji besarkan nama Tuhan. Kiranya pemirsa di rumah akan memiliki pengalaman keselamatan bersama dengan Yesus Kristus hari ini, besok, bahkan sampai di Yerusalem baru, di dunia baru. Mari kita tunduk seketika, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pembahasan yang sederhana tentang pengalaman keselamatan. Ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, syukur kepada Yesus Kristus. Oleh karena telah menebus manusia dari jurang maut. Dan melalui pembenaran oleh iman, kami diselamatkan oleh Yesus. Dan biarlah Tuhan pengalaman keselamatan di dalam pribadi Yesus ini akan terus kami pertahankan. Sehingga kami nanti akan diselamatkan. Memiliki kehidupan yang baru di dalam Yesus. Hidup di surga 1000 tahun lamanya. Dan kehidupan di dunia yang baru. Untuk selama-lamanya menikmati kehidupan yang baru di dalam Yesus. Bersama dengan umat-umat tebusan, bersama dengan Yesus Kristus di dunia baru. Kami akan hidup selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati firman-Mu ini, berkati para pendengar, dapat menguatkan iman kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.